Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah. Pada suatu hari selepas taklim menyampaikan materi keutamaan dan kedahsyatan sedekah, datang seorang jamaah menghampiri saya. Ternyata dengan materi yang telah saya sampaikan, dia datang menyampaikan testimoninya bahwa dia tidak lagi meragukan kedahsyatan sedekah. Dalam kisahnya ia menyampaikan bahwa suatu ketika datang seorang tetangganya. Ketika dia sedang kesusahan, sedang sakit, dia ingin berobat, tapi dia tidak punya uang sedikit pun. Dia datang menemui ibu itu untuk meminjam uang untuk berobat. Setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya dia memberikan kepada ibu itu pinjaman. Namun ketika dia memberikan uang itu, dia mengakadkan bahwa uang yang ia berikan ini tidak dijadikan sebagai pinjaman, tapi dia niatkan adalah sedekah untuk dia. Maka tidak perlu lagi diganti. Setelah beberapa hari berlalu, ternyata Allah mengembalikan kembali uang yang ia sedekahkan kepada ibu yang tadi. Apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan upah kerja yang biasanya hanya 300.000. Ternyata hari itu dia mendapatkan rezeki yang jauh lebih banyak, lebih besar dari yang ia terima seperti biasa. Rasa tidak percaya ketika dia membuka amplop upahnya. Dia tiba-tiba berpikir, ya Allah, apakah ini adalah ganti dari sedekah yang telah saya berikan kepada ibu yang kemarin? Saya yakin bahwa ini adalah janji Allah buat orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena Allah. Allah akan melipat gandakan kembali rezekinya. Subhanallah. Bahkan dia tidak hanya punya pengalaman itu saja. Dia juga punya pengalaman yang lain. Ketika suatu hari dia bersedekah, memberikan hadiah kepada kerabatnya. Ketika dia pulang sampai di rumah, ternyata hadiah-hadiah yang ia serahkan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, oleh Allah langsung dikembalikan. Ternyata di rumah pun dia mendapatkan hadiah yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar nominalnya dibandingkan dengan hadiah yang ia berikan kepada kerabatnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah. Dari kisah ini kembali kita lihat bagaimana Allah menjanjikan orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat semata-mata mengharap ridha dari Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 261, Allah menyampaikan janjinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Wallahu dha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji, sebuah bulir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 bulir. Dari setiap bulir itu Allah tumbuhkan kembali menjadi 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha mengetahui. Jamaah Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah. Jika kita hitung secara matematik, Allah melipat gandakan infak yang kita berikan seperti sebuah biji. Satu biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7. Dari satu biji Allah tumbuhkan menjadi 7 batang.
Dari setiap batangnya Allah tumbuhkan menjadi 100 buah. 100 bulir. Ini berarti 7 dikali 100, dari 1 menjadi 700 kali lipat. Ini pertanda bahwa ternyata ketika kita menginfakkan harta kita, bukanlah harta kita itu berkurang, tapi justru harta kita yang kita keluarkan akan bertambah. Dan itu harus kita yakin. Dan mungkin tentunya ya, ini pasti banyak yang sudah merasakan kedahsyatan sedekah. Dengan kita bersedekah, insya Allah harta yang kita keluarkan bukan lagi berkurang, tapi justru Allah janjikan akan bertambah dengan berlipat-lipat kali. Rasulullah SAW juga menyampaikan bagaimana keutamaannya orang yang bersedekah. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, bahwa pada setiap hari turun 2 malaikat dari langit ke muka bumi. Apa yang dilakukan oleh 2 malaikat itu? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Apa kata malaikat dalam doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Berarti yang pertama, malaikat turun dari langit semata-mata berdoa untuk orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk berinfak dengan doa agar Allah memberikan gantinya. Malaikat yang kedua juga berdoa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian bagi orang yang pelit. Orang yang pelit oleh malaikat pun didoakan, tapi doanya bukan yang baik. Apa doa yang diberikan oleh malaikat, yang diminta malaikat kepada Allah? Orang yang pelit, malaikat minta kepada Allah, kasih dia kerugian. Kalau kita diberikan pilihan, mau pilih doa malaikat yang mana kita pilih? Apakah kita mengharapkan doa malaikat yang terbaik, memberikan ganti buat orang yang telah menginfakkan hartanya, atau justru sebaliknya, kita menginginkan malaikat berdoa buat orang yang pelit dengan kerugian? Tentu kita akan memilih doa malaikat yang pertama. Semoga Allah memberikan ganti buat orang yang menginfakkan harta. Berarti jika kita berdoa dan meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kita ganti dari harta yang kita infakkan, mari sama-sama kita perbanyak, ya, kita keluarkan harta yang kita miliki ini dengan memperbanyak infak dan sedekah. Insya Allah rizki yang kita keluarkan akan Allah kembalikan, bahkan Allah janjikan dengan kelipatan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Al-Muhtar TV yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bahwa ternyata Rasulullah sangat memaksimalkan di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah. Sampai diilustrasikan bahwa sedekah Rasulullah itu seperti angin yang bertiup. Sedekah Rasulullah di bulan Ramadan ini seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup ini bisa sebuah ilustrasi, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kalau kita bicara tentang kuantitas, berapa banyak angin yang Allah tiupkan dalam kehidupan kita setiap menit, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, dan seterusnya. Apakah kita mampu menghitung? Luar biasa. Berarti begitu banyaknya sedekah yang Rasulullah keluarkan, sampai diibaratkan seperti angin, tiupan semilir angin. Secara kualitas, apa yang kita dapatkan dari hembusan angin itu? Apa yang bisa kita dapatkan manfaat dari hembusan angin? Ketika kita berada di satu ruangan misalnya, ada kipas angin. Pastinya kita akan merasakan enak, lembut, nggak kegerahan. Ya, apalagi kalau kita memang datang dari tempat yang panas, gerah, ya kan? Kemudian datang angin, sepoi-sepoi bertiup. Apa yang kita rasakan? Masya Allah, nikmat yang luar biasa.
ketika kita panas, gerah, tiupan angin. Ini pertanda bahwa sedekah yang dikeluarkan Rasulullah itu menghadirkan ketenangan, menghadirkan kesenangan, menghadirkan ya begitu banyak ya manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagai uswah kita, beliau yang luar biasa ibadahnya dan lain-lain yang sudah tidak kita bisa ikuti ya karena memang beliau manusia yang luar biasa. Sekarang orang yang sudah luar biasa saja masih terus memperbanyak sodakohnya sampai-sampai diibaratkan seperti angin semilir, angin yang berhembus. Begitu banyak dan begitu indahnya sodakoh yang Rasulullah keluarkan. Ya. Oleh karena itu tentunya paling tidak kita mengikut jejak Rasulullah SAW, kita mencontoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW dengan memperbanyak sodakoh. Terutama di bulan Ramadan yang juga kita kenal sebagai bulan sodakoh. Jemaah Al-Muhtar TV yang dirahmati Allah. Semoga dengan Al-Quran yang sudah saya sampaikan dari surat Al-Baqarah ayat 261, diperkuat lagi dengan hadis bagaimana para malaikat turun menyampaikan doa buat orang yang berinfak dan bersodakoh. Juga sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah bagaimana kedermawanan Rasulullah terutama di bulan Ramadan yang tidak segan-segan menginfakkan, mendermakan hartanya yang dimiliki. Kita mudah-mudahan menjadi umatnya yang mampu mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.